gemparkan dunia. Timnas Cina ketar-ketir. Lihat keperkasaan King Indo yang siap libas. Siapapun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina kini hanya bisa berharap dapat hadiah dari FIFA. Gara-gara isu mengejutkan tentang Iran yang bikin geger seluruh Asia, akankah mereka lolos tanpa berkeringat? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, ada bintang timnas Malaysia yang akhirnya ngaku cemburu berat lihat Indonesia melaju kencang menuju Piala Dunia 2026. Faisal Halim tak sanggup sembunyikan perasaannya saat Garuda terbang tinggi di atas Asia. Ungkapan jujur sang pemain ini bikin geger seluruh ASEAN dan pecah di dunia maya. Simak ungkapan detailnya hingga selesai. Dunia terpukau. FIFA puji Evandra Florasta setinggi langit sebagai otak cerdas masa depan timnas Indonesia. Bocah ajaib dari Malang. Ini disebut punya ketajaman dan ketenangan yang tak masuk akal. Jadi mesin gol sekaligus jenderal lapangan di usia muda. Siapakah sosok anak muda yang bikin lawan gemetar ini? Inilah kisah penuh keajaiban tentang bintang cilik Garuda yang siap guncang Piala Dunia U17 2025. Bukan kaleng-kaleng, misi gila timnas futsal putri Indonesia dimulai. Siap tempur di Piala Asia 2025 demi tiket langka ke Piala Dunia. Lawan berat seperti Jepang dan Thailand tak buat Garuda Pertiwi gentar. Dilepas langsung Ketua FFI dan Wamenpora, para Sri Kandi ini punya target nekat. Jadi juara Asia, simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gemparkan dunia. Timnas Cina ketar-ketir. Lihat keperkasaan King Indo yang siap libas. Siapapun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina kini hanya bisa berharap dapat hadiah dari FIFA. Gara-gara isu mengejutkan tentang Iran yang bikin geger seluruh Asia, akankah mereka lolos tanpa berkeringat? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Bayangkan negara sebesar Cina dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa harus berharap pada hadiah tak terlihat dari langit demi satu tiket ke Piala Dunia 2026. Negeri tirai bambu kini berada di ambang jurang kegagalan, tertinggal dari timnas Indonesia yang tampil penuh gairah dan terus melaju dengan semangat membara. Dalam klasemen grup C kualifikasi zona Asia, posisi Cina begitu menyedihkan. Mereka terjerembab di dasar klasemen dengan hanya mengantongi 6 poin, sementara Indonesia unggul satu tingkat dengan torehan 9 poin yang membanggakan. Drama semakin panas karena hanya tersisa 2 pertandingan di babak grup ini. 2 pertandingan yang akan menentukan apakah China bisa bangkit dari keterpurukan atau harus pulang lebih awal dengan wajah muram. Aturan sudah jelas. Hanya 2 tim teratas yang bisa langsung melenggang ke panggung megah Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 harus berjuang mati-matian di babak tambahan. Tapi bagi 2 tim terbawah, selamat tinggal Piala Dunia. Namun, alih-alih panik atau menggencarkan evaluasi, media ternama Cina, Sohu, justru menghembuskan angin harapan yang terdengar seperti dongeng. Mereka dengan penuh keyakinan menyebut bahwa Cina masih bisa lolos langsung, meski di atas kertas kalah bersaing. Kok bisa? Rupanya ada rumor panas yang bikin geger. Iran, salah satu kekuatan besar Asia, dikabarkan akan mundur dari Piala Dunia 2026 karena diselenggarakan di 3 negara barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Inilah celah yang coba dimanfaatkan Cina. Sohu terang-terangan berharap FIFA memberikan slot kosong yang ditinggalkan Iran secara cuma-cuma kepada Cina. Sebuah mimpi yang tampak indah,
tapi juga menggambarkan betapa genting dan ironisnya situasi mereka saat ini. Padahal secara teknis, peluang Cina untuk lolos masih ada. Jika mereka mampu menyapu bersih 2 laga terakhir di bulan Juni, melawan Indonesia pada 5 Juni, dan Bahrain pada 10 Juni, maka posisi mereka bisa terdongkrak ke 4 besar dan melanjutkan perjuangan. Tapi akankah mereka sanggup melewati rintangan berat itu? Ataukah mereka akan terus berharap pada keajaiban administratif yang bisa menggantikan kerja keras di lapangan? Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada duel panas antara Indonesia dan Cina. Pertandingan itu bukan hanya soal 3 poin. Itu adalah laga hidup dan mati yang bisa menentukan nasib sebuah bangsa di panggung sepak bola dunia. Berikan komentar kalian tentang timnas Cina yang berharap giveaway dari Cina, dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang seputar timnas Indonesia. Wow, ada bintang timnas Malaysia yang akhirnya ngaku cemburu berat lihat Indonesia melaju kencang menuju Piala Dunia 2026. Faisal Halim tak sanggup sembunyikan perasaannya saat Garuda terbang tinggi di atas Asia. Ungkapan jujur sang pemain ini bikin geger seluruh ASEAN dan pecah di dunia maya. Simak ungkapan detailnya hingga selesai. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari tanah seberang. Faisal Halim, bintang bersinar milik timnas Malaysia, akhirnya angkat suara soal kejayaan timnas Indonesia yang kini tengah memburu sejarah besar. Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang sepak bola merah putih. Dalam sebuah pernyataan jujur yang bikin pecinta bola se-Asia Tenggara terbelalak, Faisal tak bisa menyembunyikan rasa iri sekaligus kagum pada skuad Garuda yang sedang berada di jalur emas. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 11 poin yang begitu berharga. Dengan hanya 2 laga tersisa menghadapi Cina pada 5 Juni dan bentrok panas kontra raksasa Asia Jepang pada 10 Juni, nasib besar Indonesia akan ditentukan. Jepang sudah mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia dan hanya tinggal 1 tiket emas tersisa yang kini diperebutkan oleh Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Faisal Halim tak menutupi rasa cemburunya melihat rival regionalnya itu makin dekat ke panggung sepak bola terbesar di muka bumi. Kalau Indonesia bisa lolos dan Malaysia belum, ya jujur saya cemburu, ujarnya belak-belakan. Seolah tak bisa lagi membendung gelombang emosi. Sementara timnas Malaysia justru harus mengubur mimpi mereka setelah tersingkir lebih awal dari babak kedua kualifikasi. Mereka harus rela melihat Kyrgyzstan dan Oman melaju, meninggalkan Harimau Malaya berjuang di jalur berbeda, kualifikasi Piala Asia 2027. Meski begitu, Faisal tidak menebar iri buta. Ia justru menunjukkan sikap sportif yang langka, mendoakan keberhasilan Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia bisa lolos, itu bukan hanya kemenangan satu negara, tapi kebanggaan seluruh kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi, ia mengakui bahwa skuad Indonesia saat ini diisi oleh para pemain berdarah campuran yang tampil di liga-liga top Eropa, membawa kekuatan dan mental juara yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Ini tinggal sedikit lagi, dan saya rasa mereka layak. Kami ikut senang kalau Indonesia bisa sukses, ucap Faisal, menutup komentarnya dengan nada haru dan bangga. Momen ini menjadi potret nyata bagaimana persaingan sepak bola regional bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal saling dorong menuju kejayaan bersama. Dan kini, Indonesia berdiri di ambang sejarah, membawa harapan jutaan rakyat dan sorotan satu kawasan. Dunia terpukau. FIFA puji Evandra Florasta setinggi langit sebagai otak cerdas masa depan timnas Indonesia. Bocah ajaib dari Malang.
Ini disebut punya ketajaman dan ketenangan yang tak masuk akal. Jadi mesin gol sekaligus jenderal lapangan di usia muda. Siapakah sosok anak muda yang bikin lawan gemetar ini? Inilah kisah penuh keajaiban tentang bintang cilik Garuda yang siap guncang Piala Dunia U17 2025. Inilah kisah luar biasa dari seorang bocah ajaib yang membuat dunia sepak bola Asia, bahkan dunia, berdecak kagum. Namanya Evandra Florasta, gelandang lincah asal Malang yang kini disebut-sebut sebagai calon jantung permainan timnas Indonesia masa depan. Bukan dari media lokal, bukan dari pengamat biasa, tapi langsung dari mulut FIFA sendiri, sang otoritas tertinggi sepak bola dunia. Mereka tak ragu menyematkan status krusial pada sosok yang baru menginjak usia muda, namun telah mengendalikan permainan seperti maestro kelas dunia. Dalam ajang Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi, Evandra menjelma jadi mesin kreatif mematikan, penenang tim saat krisis, dan sumber gol utama Garuda Muda. Ia tak hanya mencetak 3 gol penting, salah satunya di menit 90+2 saat menjungkalkan favorit juara Korea Selatan, tapi juga menunjukkan ketenangan dan kecerdasan yang jauh melampaui usianya. Dalam pertandingan melawan Yaman dan Afghanistan, ia tampil bak panglima perang di tengah medan laga, mengatur ritme permainan, dan menggiring tim menuju kemenangan sempurna di fase grup. Tak tanggung-tanggung, Evandra dinobatkan oleh FIFA sebagai satu dari 6 pemain terbaik sepanjang turnamen, bersanding dengan nama-nama elit seperti Asilbek Aliyev, Uzbekistan, Abdul Rahman Sufyani, Arab Saudi, Kim Eun Seong, Korsel, Kim Yoo-jin, Korut, dan Muhammad Nazirev, Tajikistan. Pujian dari FIFA mengalir deras, menyebutnya sebagai mesin gol, kreator lini tengah, dan pemain yang punya ketenangan luar biasa dalam mengeksekusi penalti. Satu hal yang membuat semua ini makin mengguncang adalah kenyataan bahwa Evandra adalah pemain muda dari Bhayangkara FC, klub yang dikenal rajin membina talenta lokal. Ia bukan hanya mencuri perhatian, tapi merampas sorotan dan membuat para pencari bakat dunia mulai melirik Indonesia dengan cara berbeda. Meski perjalanan timnas U17 Indonesia harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari Korea Utara, nama Evandra tetap bersinar terang. Ia tetap jadi kandidat kuat untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, membawa harapan jutaan rakyat dan ambisi besar Garuda Muda untuk menggebrak panggung dunia. Dari Malang ke Qatar, dari pemain muda ke ikon masa depan, Evandra Florasta adalah harapan, inspirasi, dan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia yang tak terbantahkan. Berikan komentar kalian. Bukan kaleng-kaleng, misi gila timnas futsal putri Indonesia dimulai. Siap tempur di Piala Asia 2025 demi tiket langka ke Piala Dunia. Lawan berat seperti Jepang dan Thailand tak buat Garuda Pertiwi gentar. Dilepas langsung Ketua FFI dan Wamenpora, para Srikandi ini punya target nekat. Jadi juara Asia, simak semua beritanya hingga selesai. Saat genderang perang dibunyikan dan bendera merah putih dikibarkan tinggi di langit, para Srikandi Futsal Indonesia pun melangkah gagah menuju medan laga paling bergengsi di Asia. Timnas Futsal Putri Indonesia resmi berangkat menuju Piala Asia Futsal Putri 2025 di Cina. Dan bukan sekadar untuk bertanding, mereka membawa mimpi besar, menjadi juara, dan memastikan tempat di panggung Piala Dunia Futsal Putri 2025 di Filipina. Skuad yang dipimpin pelatih asal Spanyol, Luis Estrella, sejak Desember 2024 ini siap menghadapi tantangan gila di grup C yang dipenuhi tim raksasa seperti Jepang, Thailand, dan Bahrain. Tapi jangan remehkan semangat Garuda Pertiwi. Mereka tidak datang hanya untuk numpang lewat. Mereka datang untuk mencetak sejarah dan membuktikan bahwa futsal putri Indonesia punya taji di level dunia. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, FFI,
Michael Victor Sianipar, tak tanggung-tanggung saat melepas timnas. Ia menyuarakan ambisi besar, bukan hanya lolos ke Piala Dunia, tapi menargetkan gelar juara Piala Asia. Pernyataan itu diperkuat dengan dukungan penuh dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis yang memberi pesan emosional penuh makna. Bawa nama Indonesia, terus berjuang, dan jangan takut kalah. Dengan total 12 tim peserta yang memperebutkan hanya 3 tiket super langka ke Piala Dunia, turnamen ini menjadi panggung hidup mati yang sesungguhnya. Jika tuan rumah Filipina berhasil menembus semifinal, maka 3 semifinalis lainnya otomatis mendapat tiket ke Piala Dunia. Tapi jika Filipina tersingkir lebih awal, hanya 2 finalis dan 1 tim peringkat ketiga yang berhak melaju ke Filipina. Indonesia saat ini duduk di peringkat 17 dunia, sebuah posisi yang siap mereka tingkatkan lewat prestasi monumental di Cina. Setelah sebelumnya merebut posisi ketiga di AFF Women's Futsal Championship 2024, kini saatnya Novita Murni dan rekan-rekannya mengangkat derajat futsal putri Indonesia ke level dunia dengan semangat juang tanpa batas, tak gentar menghadapi raksasa Asia, dan berbekal pesan membara dari para pemimpin bangsa. Garuda Pertiwi siap terbang tinggi dan menuliskan kisah emas yang akan dikenang sepanjang masa. Geger, bikin dunia tercengang. Akhirnya pelatih Korea Selatan buka suara dan membongkar semua kecurangan negara adidaya Korea Utara. Dan bahkan dia menyebutkan bahwa nomor punggung 11 itu umurnya sudah 25 tahun. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Timnas Indonesia U17 baru saja menelan pil pahit, yakni kalah dengan Korea Utara dengan skor yang sangat memalukan di ajang Piala Asia. U17 tahun 2025 di babak perempat final. Ini laga yang sangat mengejutkan bagi semua pihak, padahal sebelumnya Garuda Muda Asia ini tampil sangat meyakinkan dengan menyapu bersih semua pertandingan dan berhasil menjadi juara grup, mengalahkan Korea Utara. Tapi saat melawan Korea Utara semuanya berubah drastik. Dalam laga tersebut sangat jelas jurang perbedaan postur fisik antara kedua tim. Bahkan Indonesia tidak diberikan waktu untuk mengembangkan permainan dan bola seolah-olah berputar di kaki lawan. Para pemain Indonesia kesusahan menyentuh bola, apalagi menguasainya dalam tempo lama. Setiap kali membangun serangan akan selalu dipatahkan tekanan lawan yang begitu agresif dan disiplin. Duel 1 lawan 1 pun tidak berpihak pada timnas Indonesia. Dalam adu fisik, tim Garuda Muda kalah kuat dengan pemain Korea Utara. Dalam adu sprint mereka kalah. Langkah bahkan dalam duel udara selalu jatuh di kaki Korea Utara. Situasinya seperti melihat pertandingan antara tim dewasa dengan tim anak-anak. Jarak kemampuan dan pengalaman yang begitu mencolok. Pertandingan ini bukan hanya kekalahan tapi juga menjadi pelajaran besar. Banyak yang mengira timnas Indonesia dicurangi oleh Korea Utara dari segi komposisi pemain. Selain itu, baru-baru ini pelatih timnas Korea Selatan U17 membongkar dan angkat suara jika pemain Korea Utara dengan nomor punggung 11 ternyata sudah umur 25 tahun. Pernyataan mengejutkan itu mencuat tak lama setelah pertandingan berakhir. Saya sangat mengenali pemain nomor 11 mereka. Karena 4 tahun lalu dia bermain untuk timnas Korea Utara U17. Dan sekarang seharusnya umurnya sudah 25 tahun, jadi sangat aneh melihatnya main di kelompok umur 17 tahun. Tegas pelatih Korea Selatan dengan serius. Dari pernyataan yang diungkapkan, tentu ada sesuatu yang tidak wajar. Jika pemain itu sudah terlihat berlaga di turnamen kelompok usia 17 tahun, beberapa tahun silam, berdasarkan perhitungan sederhana tentu, usia pemain tersebut telah melewati batas umur 17 tahun, yang ditentukan oleh penyelenggara Piala Asia. Apa yang membuat situasi ini memancing tanda tanya besar adalah kenyataan pemain ini tampil begitu luar biasa, di lapangan fisiknya sangat matang, kecepatannya di atas rata-rata,
dan pengambilan keputusannya menunjukkan kedewasaan seorang pemain yang berpengalaman. Tak heran bahwa manipulasi umur semakin mencuat bila benar ini bukan hanya pelanggaran aturan, tapi juga mencederai keadilan dalam kompetisi usia muda. Indonesia dan negara-negara lain yang berjuang dengan usia yang sesuai regulasi jelas dirugikan jika ini terbukti. Isu dugaan pemalsuan usia yang melibatkan pemain Korea Utara kini telah menyebar luas, bukan hanya jadi perbincangan di Korea Selatan dan pecinta sepak bola Indonesia, akan tetapi juga menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Banyak yang menyayangkan bagaimana bisa pemain yang sudah bermain di kompetisi U17 beberapa waktu silam bisa bermain di kompetisi U16 tahun ini. Kecurigaan semakin mencuat karena ada video pertandingan lama yang menampilkan pemain no punggung 11 ini. Banyak pengamat sepak bola yang menyakan postur mukanya dan terbukti sama. Di tengah riuhnya isu ini, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir sudah membuat laporan resmi kepada FIFA agar FIFA akan segera melakukan investigasi menyeluruh terkait pelanggaran pemain ini. Kini FIFA juga sudah melakukan investigasi menggunakan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Jika terbukti, maka kasus ini bisa menjadi skandal besar yang mencoreng integritas kelompok umur. Sebab selain melanggar aturan fair play, hal ini bisa menghancurkan mimpi pemain muda dan sudah bermain jujur dan berjuang sesuai aturan. Lantas setujukah kalian bahwa Korea Utara ini di blacklist seumur hidup dari Piala Asia? Jika kalian setuju, silahkan kalian pencet tombol like di video ini dan tulis setuju di kolom komentar. Wow, merinding sampai ke tulang sumsum. Malam gila di SUGBK yang buat Sandy Walsh tak bisa tidur nyenyak sampai sekarang. Atmosfernya seperti ledakan emosi. Suara supporter membahana tiada henti, membuat bek kelas dunia ini terdiam dan terguncang. Ini bukan sekadar sepak bola, ini adalah malam yang mengguncang jiwa dan menggetarkan hati. Simak ungkapannya hingga selesai. Suatu malam magis yang begitu dahsyat hingga membuat bulu kuduk berdiri bak terkena listrik, itulah yang dirasakan Sandy Walsh ketika menginjakkan kaki di Stadion Utama Gelora Bung Karno kala timnas Indonesia menjungkalkan Bahrain dalam duel sengit pada 25 Maret lalu. Dalam laga hidup mati pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, Garuda tampil bak kesatria yang menyulut kobaran semangat jutaan jiwa, memetik kemenangan krusial 1-0 lewat sepakan emas dari Ole Romeni di babak pertama. Sandy Walsh, sang bek tangguh dari Yokohama F. Marinos, mengaku dirinya masih terjebak dalam memori indah nan mengguncang malam itu. Atmosfer SUGBK menurutnya bukan hanya magis, tapi bagaikan ledakan semangat dan cinta tak terbendung dari ribuan supporter yang bersatu dalam harmoni sorakan dan lagu kebangsaan. Itu bukan sekadar pertandingan, itu adalah malam suci yang penuh keajaiban, ungkap Sandy sambil mengaku merinding hingga sekarang. Debut bersama staf pelatih baru, termasuk pelatih anyar Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong, membuat malam itu kian berkesan bagi Sandy. Baginya, seluruh elemen malam itu sempurna. Dari bendera yang berkibar gagah, suara supporter yang tiada henti menggema dari awal hingga peluit akhir, sampai getaran yang dirasakan setiap kali bola menyentuh rumput legendaris SUGBK. Saya belum bisa move on. Saya terus memutar kembali momen itu di kepala saya, ucapnya penuh semangat. Sandy juga menegaskan betapa istimewanya setiap kali ia mengenakan jersey merah putih. Dari total 19 caps bersama timnas Indonesia, hampir separuhnya ia mainkan di kandang.
dan SUGBK selalu memberikan sensasi luar biasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Setiap saya menginjak lapangan itu, saya merasa seperti sedang naik ke panggung konser terbesar dunia. Ada rasa lapar yang membara untuk terus bermain, terus menyatu dengan energi luar biasa dari para penggemar. Pungkasnya, seakan ingin kembali ke malam penuh magis itu dan mengulang tiap detiknya yang membakar jiwa. Berikan komentar kalian. Ngeri! Air mata berjatuhan di rumput hijau, kata-kata Evandra Florasta. Ini sukses bikin se-Indonesia terharu setelah Timnas U17 tembus Piala Dunia 2025. Meski dibantai korut 0-6, Garuda Muda buktikan jiwa petarung sejati. Bintang 16 tahun ini ungkap rasa syukur yang bikin netizen menangis berjam-jam. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dalam momen penuh emosi dan dramatis yang akan tercatat selamanya dalam sejarah sepak bola Indonesia, Evandra Florasta, bintang muda bersinar dari Timnas Indonesia U17, melontarkan kata-kata yang langsung menusuk hati jutaan rakyat Indonesia. Suara hatinya yang lirih namun penuh semangat membakar jiwa nasionalisme setelah memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 2025, membuat siapapun yang membacanya tak kuasa menahan haru. Kami selalu berusaha memberikan segalanya untuk negara kami. Terima kasih semuanya, ucapnya, sederhana namun mengguncang dunia maya. Timnas U17 sukses menorehkan sejarah emas, menembus Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Meski langkah mereka terhenti di perempat final Piala Asia U17 usai didera badai gol dari Korea Utara dengan skor mengejutkan 0-6, Garuda Muda tetap terbang tinggi ke pentas dunia. Mereka lolos bukan karena keberuntungan, tapi lewat perjuangan heroik dan darah muda yang membara, mengalahkan tim-tim tangguh seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan di fase grup, semuanya dengan kemenangan gemilang. Evandra Florasta, si bocah ajaib berusia 16 tahun, tampil bukan hanya sebagai pemain biasa, tapi sebagai jantung dan napas tim. Ia mencetak 3 gol penting dan sempat menjadi top skor sementara turnamen, hingga akhirnya disalib oleh pemain asal Uzbekistan. Tapi kontribusinya tetap monumental. Ia adalah permata langka yang bersinar di tengah badai dan membawa asa satu bangsa. Kini, dengan tiket ke Piala Dunia U19 di tangan, tantangan yang jauh lebih besar menanti. Lawan-lawan sekelas atau bahkan lebih tangguh dari Korea Utara sudah menunggu, dan timnas harus bersiap mati-matian. Pelatih Nova Arianto dituntut memutar otak, mencari strategi jitu, agar skuad muda kita tidak sekadar menjadi penggembira. Mungkin, dengan tambahan pemain diaspora dan latihan super intens, Garuda Muda bisa menjadi kuda hitam yang mengguncang dunia. Format Piala Dunia U19 pun makin menggila. Total 48 tim, 12 grup, dan pertarungan sengit untuk lolos ke fase gugur. Tapi satu hal yang pasti, semangat pantang menyerah ala Garuda Muda tidak akan pernah padam. Karena selama di dada mereka masih berkibar merah putih, maka harapan Indonesia akan terus menyala. Berikan komentar kalian.